Salam Indonesia, salam sejahtera dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantap kasih kita, mantap pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus sudah berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah orang ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh kita. Haleluya. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Kalau engkau percaya, engkau dan istri rumahmu akan diselamatkan oleh Kristus. Sebagaimana Kisah Rasul 16 ayat 31 dan Roma 10 ayat 9 dan sampai dengan 11, dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mengaku engkau diselamatkan, dan orang yang percaya kepada Yesus tidak akan pernah dipermalukan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa akan terus menyertai, kekuatan iman akan terus menyertai setiap kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan damai Tuhan senantiasa ada. Selamat pagi bagi kita semuanya, dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, izinkan saya berdoa lagi. Terima kasih Tuhan Yesus bagi pendengar-pendengar kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan senantiasa memberi kekuatan kepada mereka dan pengharapan, dan Tuhan senantiasa menolong mereka untuk terus berdiri teguh di dalam kita. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Berikan kekuatan jasmani rohani dan segala aktivitas mereka diberkati. Dalam nama saya, amin. Saya akan membacakan Kolose 1 ayat 9. Sebab itu sejak waktu kami mendengar, kami tiada henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kau menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dan dengan sempurna. Jadi tema kita adalah how to pray for others. Bagaimana berdoa untuk orang lain. Paulus mengajar kita untuk kita mendoakan orang lain supaya ketika kita bisa berdoa bagi para pemimpin, para misionaris, para jemaat Tuhan, orang-orang kudus Tuhan, agar dipenuhi Roh Kudus, agar dapat mengerti kehendak. Yang pertama, agar dapat mengerti kehendak Allah. Kita tahu bahwa dalam Mazmur, dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan di sana, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan Tuhan supaya kamu tahu mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi kehendak Allah itu apa yang baik. Apa yang baik Alkitab katakan kita harus lakukan. Lakukanlah apa yang baik. Jangan dengan munafik, jangan dengan pura-pura, jangan dengan pretend, ya, berpura-pura. Berbeda antara hati dan perbuatan itu, dan itu tidak menyenangkan hati Tuhan, dan itu sangat mempermalukan Tuhan kalau kita melakukan itu dalam kehidupan kita. Jadi kita dikatakan oleh Tuhan supaya kita mengerti kehendak Allah, apa yang baik. Yang kedua yang dikatakan dalam kehendak Allah, apa yang baik tadi, yang berkenan kepada Allah. Hal-hal yang berkenan tentu kita sudah tahu, ya. Taat,
melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan, melakukan perintah Tuhan, menjauhi larangan, itu adalah hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Menolong orang, membela orang, bukan mempersekusi orang, membuat orang menjadi rugi dengan menghancurkan rumah orang, yang kadangkala mereka lebih Tuhan daripada kita lihat. Oleh karena kamu tanah ini menjadi tidak suci, seperti mereka yang paling suci. Tapi ya memang selalu begitu, orang-orang pongah, orang-orang sombong selalu mengakui dirinya paling benar, paling suci. Tapi kalau orang-orang yang betul-betul beragama, orang-orang yang sungguh beragama, betul, dia hanya bisa dapat merendahkan. Dan dia ingin mengganggu ketika orang melakukan ibadah mereka, apapun, dengan alasan apapun. Karena apa? Kalau soal suara, ya kita harus maklum. Coba kita lihat, 5 kali sehari kami harus mendengarkan suara-suara yang kami dengar. Apakah kami terus tidak? Mengapa kita tidak tenggang rasa? Nah itu, tenggang rasa itu adalah melakukan kehendak Allah. Lalu kemudian yang sempurna. Nah, kita mengatakan dalam firman Allah, therefore you shall be perfect just as your Father in heaven is perfect. Oleh karena itu, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Jadi tujuan kita sebagai orang percaya adalah kesempurnaan, serupa dengan Kristus. Apakah itu mungkin? Allah katakan mungkin. Karena apa? Kita bukan dengan kekuatan kita menciptakan diri kita menjadi sempurna, membuat diri kita menjadi sempurna, tidak. Karena ada Tuhan dalam hidup kita. Karena ada Roh Kudus, ada firman dalam hidup kita. Ada Yesus dalam hidup kita. Sehingga dia bisa membawa kita kepada kesempurnaan yang dikatakan oleh Tuhan. Menjadi serupa dengan Dia. Yang kedua, dikatakan memperoleh hikmat rohani. Kita masih ingat bagaimana awal dari meminta hikmat dari Tuhan. Dia tidak meminta kekayaan, tidak meminta musuh-musuhnya dihancurkan, tetapi dia meminta hikmat dari Tuhan untuk memimpin orang Islam. Dan Tuhan memberikan. Dan pelajaran yang pertama yang Tuhan berikan, hikmat yang Tuhan berikan, yaitu ketika 2 orang pelacur itu, yang anaknya satu, mereka sama-sama punya anak yang sama kecilnya atau bayi, dan yang satu menimpa anaknya sendiri dan mati, lalu menukar dengan anaknya. Dan supaya dikatakan anaknya yang mati, orang lain itu yang mati padahal anaknya. Lalu mereka menghadap kepada anaknya. Dan pada pendek cerita, saya mengatakan, dan Salomo, karena mereka bertengkar di hadapannya, dan Salomo katakan, ambilkan saya pedang, dan kemudian diambil pedang dan dikatakan, malah bagi 2 itu anak. Tapi yang punya anak katakan, jangan Tuhan, dan biarkan, berikan saja dia kepada ibu itu. Dia berpikir aku masih bisa melihat anak, walaupun pengakuan tidak ada lagi kepada dia. Tapi wanita yang satu berkata, ya, supaya tidak bagi kamu, tidak bagi saya. Dan akhirnya kalau mengatakan, berikan anak itu kepada yang mengatakan, biarkan dia disarap. Artinya bahwa itulah hikmat yang dari Tuhan. Kita butuh hikmat Tuhan. Karena hikmat itu tidak akan pernah membawa kita kepada kehancuran. Hikmat Tuhan itu tidak akan pernah membawa kepada kebatilan. Firman hikmat Tuhan itu pernah kita membawa kita. Justru hikmat Tuhan itu akan membawa kita kepada kebenaran, kepada terangnya, kepada kehendak. Puji nama Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan ayat 9, dan pengertian yang benar untuk mengetahui, ya. Jadi memiliki pengertian yang benar dalam
Mazmur 119 ayat yang ke-7. Let me understand the teaching of your preserve, then I will meditate on your wonders. Biarkanlah aku mengerti tentang ajaran-ajaranmu, dan aku akan merenungkan keajaiban-keajaiban. Jadi pengertian yang benar itu perlu kita memiliki pengertian tentang firman Allah. Kalaupun orang di luar sana katakan Yesus bukan Tuhan, tapi karena kita mengerti Yesus adalah Tuhan. Masa manusia jadi Tuhan, Tuhan jadi manusia. Bagi mereka itu tidak masuk akal. Masa bisa Tuhan 100% manusia, 100% Tuhan. Karena mereka tidak mengerti. Karena Tuhan memberikan kita roh pengertian yang benar, maka kita dapat mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan. Ada banyak hal yang tidak bisa dimengerti oleh dunia ini. Tapi oleh anugerah Tuhan, kita dapat mengerti. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, supaya kita tetap tahu mendoakan orang-orang, supaya orang-orang mengerti kehendak Allah, orang-orang memperoleh hikmat rohani, orang-orang memperoleh pengertian. Itu bagian yang pertama yang saya sampaikan pada pagi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami dapat berdoa kepada orang lain, supaya orang lain mengerti kehendak Allah, memperoleh hikmat rohani, memperoleh pengertian, dan itu juga bagi kami, Bapak Yesus. Terima kasih, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Kalau engkau sedang dalam keadaan sakit, apapun sakit penyakitmu, arahkan tanganmu kepada Tuhan dan percaya Tuhan mampu menolong engkau. Kalau sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam nama keluar, dan oleh diri untuk kembali kuasa. Terima kasih Bapak Yesus. Kalau engkau sedang dalam keadaan memiliki masalah yang besar, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Tuhan. Ketika dia berfirman selesai, kalau engkau orang membutuhkan, lihat tangan-tangannya diarahkan kepadamu. Engkau yang telah berjanji bahwa ketika kami datang, engkau mengatakan, marilah kepada aku, kamu sudah berat, aku akan memberikan kelegaan. Kami datang, dan engkau berikan kelegaan dengan menjawab apa yang menjadi persoalan kami, Bapak Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, tidak ada masalah yang tidak dapat selesai. Dan engkau menyelesaikan setiap masalah mereka dengan jalan keluar, dan yang terbaik kau berikan. Terima kasih, selalu ada pertolongan bagi orang-orang yang percaya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah kita senantiasa beraktivitas dalam terang dan firman Allah, dan doa dan harapan saya kita tetap dapat memberikan terang, yang memberikan arah, dan juga menjadi garam yang dapat terasa di tengah-tengah dunia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.